Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah dalam ibadah online GBI Cinere Bellevue. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan. Agar setiap nyanyian hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah bagi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan dengan lembut. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Sekali katakan, menyenangkan hatimu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau menyenangkan hatiku, hatimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, kami mau terus merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau Yesus yang dahsyat. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas kami ya Tuhan. Curahkan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan. Agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa, juga Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Biar kiranya Tuhan apapun yang disampaikan Tuhan itu semua berasal dari Engkau dan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Di minggu pertama di bulan September ini, bulan yang baru. Ya sebentar kita akan masuk tahun yang baru juga, penanggalan Ibrani 5781. Kita percaya Tuhan sedang membuat satu rencana yang besar, masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Di tengah badai COVID yang masih berjalan, bahkan saat ini mungkin untuk Indonesia sedang klimaksnya, kita percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan tetap memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan Yesus menjaga kita setiap keluar masuk kita. Pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saat ini biar kita menundukkan kepala kita, sama-sama berdoa. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa di minggu pertama di bulan September ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 8 bulan di tahun 2020, tahun yang penuh dengan goncangan, tahun yang penuh dengan fenomena yang luar biasa. Kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat bagi setiap kami. Biar pagi hari ini Tuhan Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dan biar firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda buah yang matang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, juga hamba-hamba-Mu yang ada di studio. Tuhan mengurapi kami dengan pengurapan khusus, pewahyuan dan hikmat-Mu yang terus mengajar, buat terobosan-terobosan yang baru. Berikan kepekaan pada kami Tuhan, dan ketaatan untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya sama-sama mengatakan amin. Hari ini judul atau tema firman Tuhan berbicara mengenai keep moving, artinya tetap dalam bergerak, tetap bergerak. Ya, diambil dari Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus kita hidup. Ya, kita hidup, bukan mati, tapi kita hidup karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita bergerak. Jadi kalau orang bilang kita hidup, tanda dari kehidupan itu ada satu pergerakan. Makanya temanya keep moving. Kalau saya bilang saya hidup, ya saya harus bergerak. Kalau diam terus namanya mati. Boleh istirahat sejenak. Dan dikatakan lagi kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Tuhan juga. Haleluya. Ya. Hidup. Bukti kita hidup apa? Berguna. Orang hidup itu berguna. Kalau orang mati ya nggak berguna. Ya, seberapa besar nama dia, hebatnya dia, ya kalau sudah mati ya selesai, tidak berguna lagi. Bergerak. Saudara dan saya bergerak, atau bumi berputar ini bergerak, ya, mutar satu poros itu 24 jam, dia mutarin juga matahari 360 hari. Menghasilkan apa dari bergerak itu? Energi. Ya, ada pergerakan berarti ada energi, ada kekuatan, ada power dari pergerakan itu. Dan kita ada. Ada berarti diakui keberadaan kita. Dampak dari gereja yang bergerak seturut dengan Roh Kudus. Apa sih yang menjadi dampaknya? Kalau gereja yang mati, anak-anak Tuhan yang terus diam ada waktunya, iya. Dan tinggal tenang, duduk diam, di situ terletak kekuatan kita. Firman Tuhan juga katakan demikian. Tapi pagi hari ini setelah kita duduk diam, tinggal tenang, kita harus bergerak. Kita harus bangkit dan bergerak.
sebagai bukti keberadaan kita, sebagai bukti bahwa kita hidup. Kalau nggak bergerak ya mati. Pengkhotbah 9 ayat 4 katakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Selama saudara dan saya masih hidup, berarti masih ada harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kalau dibandingin anjing dengan singa, ya mungkin berapa ekor anjing baru bisa lawan 1 ekor singa. Ya, singa punya kekuatan luar biasa. Tapi kalau singa mati ya sudah, tidak ada gunanya. Ya, orang hebat sekalipun kalau dia sudah mati, dia tidak bergerak, ya nggak ada gunanya juga. Gereja seberapa besar pun, tapi gereja itu tidak bergerak, maka gereja itu juga mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mati besar, gereja besar, ratusan ribu jemaatnya, tapi nggak bergerak, dia nggak punya dampak, tidak berguna, useless. Nah, Tuhan mau kita bergerak, sekalipun mungkin ya apa artinya dikatakan seekor anjing, tapi anjing yang hidup lebih berguna daripada singa yang mati. Kemudian di Mazmur 126 ayat 1, ya kalau kita bergerak seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi? Ya, kita akan lihat Mazmur 126 ayat yang pertama. Ya, satu perikop kita akan baca di sini. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Demikian firman Tuhan ayat 1, Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan Sion, memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Gersang tanah Negeb itu, padang gurun. Kita minta dipulihkan. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tapi ayat 6 katakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perbedaan ayat 5 dan ayat 6 hanya ada satu. Kalau ayat 5 dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dia menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi ayat 6 dikatakan orang yang berjalan maju berarti bergerak sambil mencucurkan air mata. Ya, tapi dia tetap bergerak. Dia sambil menabur dengan mencucurkan air mata. Udah berat nih keadaan. Ya, himpitan ekonomi yang semakin berat, himpitan ya segala macam lah lewat badai COVID-19 ini. Saudara, kita harus tetap moving bersama Kristus. Ya, terus bergerak, maka akan ada satu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tapi kalau kita aja sudah hopeless, sudahlah, mati aja. Ya, sudah patah semangat. Maka tidak lagi ada pengharapan. Ya, sekali lagi saya ulangi, anjing yang hidup lebih berguna daripada singa yang mati. Jadi kita harus bergerak, hidup, menunjukkan bahwa kita itu punya satu action, ya, satu movement, satu pergerakan. Nah di sini saudara makanya harus lihat dengan jelas. Orang yang berjalan maju berarti orang yang bergerak dengan menangis. Nangis nih, berat nih. Waduh, susah sana, susah sini. Sambil menabur benih, nabur benih lagi. Nah, kalau yang begini memang kadang-kadang udah keadaan sulit, masa mesti nabur lagi. Gini saudara dan saya makan mangga atau makan jeruk, makan mangga. Kita potong kulitnya, kita buang,
isinya kita potong, kita makan. Apakah yang namanya bijinya dimakan? Enggak. Nah, kadang-kadang nih ada orang yang dimakan bijinya. Ya, jeruk juga dimakan, makan. Enggak, itu harus ditabur. Ditaruh benihnya itu, bijinya itu, maka dia akan tumbuh. Begitupun ada berkat dari Tuhan dalam keadaan pandemi ini. Ya, apa yang memang yang menjadi bagiannya Tuhan? Kali ini saya berbicara mengenai perpuluhan. Apaan sih Pak Didi sekarang ngomong perpuluhan? Ya enggak, memang itu udah hukumnya dari Tuhan. Orang lagi nangis tetap nabur, sambil berjalan maju, tetap bergerak, pasti pulang dengan sorak-sorai. Pasti ada guarantee, ada satu jaminan kalau kita keep moving. Ya, tetap bergerak bersama dengan Roh Kudus. Ya, bukan tentu ikut-ikutan, enggak. Saudara tanya aja sama Tuhan. Ya. Saya kadang-kala pas nih, dalam tanda kutip, baru kayak diberkatin sedikit. Tuhan bilang tabur ke sana sepenuhnya 100%. Lalu bagaimana? Lihat aja nanti. Kalau Tuhan perintahkan, Tuhan gerakin, saudara lakukan aja. Ya, lakukan aja, jangan khawatir. Bukan kepada tanda kutip gereja ya, bukan kepada pergerakan tanda kutip, bukan hanya gereja perpuluhan itu oke, balikin ke rumah Tuhan. Tapi ini dalam masa pandemi ini ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Ya, kita bisa tabur, ya tabur. Nanti lihat, lipat ganda terus. Ya, Tuhan tidak akan pernah ya tanda kutip berhutang sama saudara dan saya. Ya, tapi kadang-kala kita nih, bergerak sudah tidak mau. Ya nangis meratapin nasib terus. Apalagi nabur benih. Tambah susah lagi. Ada 3 di sini kan. Kita tetap bergerak. Walaupun dengan berat kita menangis, itu kan pressure karena tekanan. Ya, karena tekanan yang makin kuat, tapi saudara tetap nabur aja. Ya, jangan perhatikan keadaan. Wah, ini gimana nanti ke depan gimana? Ya, Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang memelihara. Asalkan kita ikutin nih firman Tuhan juga. Kalau percaya Tuhan yang pelihara, ya ikutin kebenaran firman Tuhan. Bergerak, Tuhan suruh kemana? Bergerak saja. Burung di udara dipelihara. Burung di udara dipelihara, bukan burung di dahan. Kalau burung di dahan berarti burung itu lagi diam. Tapi kalau burung di udara berarti burungnya lagi apa? Bergerak. 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 Nanti Desember mau Natalan bagaimana? Saudara tanya sama Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Tetap bergerak. Sekalipun harus dengan online. Mungkin kita nanti rayain Natal, kalau Tuhan menghendaki, kita akan bersama-sama. Ya, mungkin ini pertama kali 24 jam. Let's say misalnya, atau 12 jam sajalah Natal bersama gereja-gereja se-Indonesia. Dari PGI, PGLI, PGPI, dari Advent, dari Katoliknya, kita sama-sama bergerak, bergandengan tangan. Ada dana yang kita keluarkan, sama-sama, tidak jadi masalah. Ya, yang penting kita bergerak aja, seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Apalagi yang harus digerakkan? Macam-macam. Saudara tanya sama Roh Kudus. Masing-masing bergumul, tanya sama Tuhan. Karena ini janji Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Itu ada satu kekuatan. Kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan yang pasti genapin. Asal kita juga melakukan. Jangan cuma kita tuntut Tuhan terus. Tuhan mana perlindunganmu, mana berkatmu? Lah, terus kamu sendiri melakukan apa? Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bergerak itu bukti langkah iman kita. Ya, saya beriman, saya percaya di tengah pandemi COVID yang mewabah seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa ini, justru Tuhan akan mengangkat kita tinggi, naik di atas badai ini. Mau bergerak kayak Raja Wali, dia kepakin sayapnya, dia lawan badai ini. Bukannya dia lari, ya malah turun ke bawah, ngumpet karena takut sama badai. Ini enggak, dia naik. Akhirnya pada titik tertentu di atas badai kita bersama-sama. Ya, kita gunakan badai ini untuk memuliakan nama Tuhan.
Ya, yang setuju katakan amin. Ya, kita gunakan pandemi COVID-19 ini untuk memuliakan nama Kristus. Asal saudara mau bergerak, tanya sama Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Tanya, dan tanya. Setelah saudara dapat, saudara lakukan aja. Nggak ada nih modalnya, nggak ada nih uangnya. Jangan pikirkan itu. Ya, kita lahir juga nggak bawa apa-apa, kita mati juga nggak bawa apa-apa. Ya, artinya Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan melengkapi. Kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang akan melengkapi. Tapi saudara mau bergerak nggak? Ada nggak langkah iman? Ya, saya ambil contoh yang terakhir, mungkin ada di dalam, pernah waktu itu saya sampaikan juga dalam khotbah, bagaimana Tuhan Yesus mengubah air di perkawinan Kana itu menjadi anggur. Ada 4 step, ada 4 langkah gerakan. Ibu, waktuku belum tiba. Saat itu Tuhan Yesus ngomong begitu sama Maria. Nah, kalau Maria waktu itu tidak mau bergerak, tidak ada langkah iman, maka Maria bilang begini, ya udah. Tuhan Yesus bilang waktunya belum tiba, tunggu aja nanti. Tapi tidak, Maria mengambil satu action, satu langkah pergerakan. Dia kumpulin dulu semua yang namanya pengerja-pengerjanya, SDM-nya yang pertama. Kemudian apa yang diperintahkan Tuhan, kumpulin semua tempayan-tempayan. Ada 6 tempayan, dikumpulin semuanya. Itu yang kedua. Ya, ngangkatin tempayan, itu kan bergerak. Ya, itu bicara wadahnya dipersiapkan semuanya. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, pergerakan yang ketiga, isi penuh dengan air. Setiap tempayan-tempayan itu diisi penuh. 6 tempayan, penuhin semuanya. Nah, yang keempat ini yang menentukan sekali. Kapan air berubah jadi anggur? Pada saat dicedok atau sedang dibawa oleh yang namanya pelayan itu, ya, kepada pemimpin pesta, atau setibanya di pemimpin pesta. Ingat, ketaatan akan membawa berkat. Tapi kalau saat itu hanya waktu dicedok, pada saat itu dicedok air sudah berubah jadi anggur, udah pasti dia berani bawa. Ya, atau di tengah jalan. Ini enggak, saudara. Kita harus taat sampai akhir. Ya, jadi pada saat di pemimpin pesta itu, karena bisa aja belok dia, yang namanya keraguan daripada si pelayan ini, waduh, nanti bisa saya dipecat nih kalau sampai ketahuan sampai ini air, kan gitu. Itu ada resikonya. Semua ada resikonya, dan saudara dan saya harus berani menanggung resiko itu. Kalau kita berani bergerak, ya, kita taat setia sampai akhir, maka akan ada mujizat seperti di dalam Mazmur 126 itu. Tuhan menyiapkan semuanya tepat pada waktunya. Ada mujizat dan mujizat yang terjadi. Kami percaya, kita percaya pada saat kita bergerak bersama-sama, maka Tuhan melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Maka disitulah terjadi sukacita yang penuh. Ya, mari kita sama-sama biar firman Tuhan ini menjadi rhema dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan, untuk pagi siang hari ini. Tuhan Yesus, kami tetap mau Tuhan mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami akan tetap bergerak seturut dengan pimpinan-Mu, Tuhan. Keep moving sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Seperti di dalam Mazmur 126, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai, sambil membawa berkas-berkas. Kami tidak mengejar berkas-berkas, ya Tuhan. Kami hanya merindukan mentaati apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Makanan kami adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap hati, dalam setiap jiwa kami, dalam seluruh eksistensi kehidupan kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan bangkit dan bergerak bersama-sama, Tuhan, di tengah pandemi COVID ini. Berbicaralah Roh Kudus pada setiap pribadi-pribadi, setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Juga setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di studio, Tuhan mengurapi dengan pengurapan spesial atas setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak, segala pujian, segala hormat kemudian kami kembalikan untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan kembali
pada aktivitas kami untuk seminggu ke depan. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyataan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya, amin.